Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun berada, jumpa lagi di Acan Channel. Mudah-mudahan sahabat dan para penonton di rumah semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di bulan Rajab ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah Rasulullah yang pernah diganggu oleh jin ifrit. Di sini jin adalah makhluk Allah yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin ini dari api. Sedangkan manusia itu Allah ciptakan dari segumpal air mani yang hina. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Sahabat, sama halnya dengan manusia, jin ini ada yang terlahir dalam keadaan beriman dan juga ada yang kafir. Jin yang kafir biasanya ini suka mengganggu orang yang beribadah. Salah satunya adalah jin ifrit ini namanya. Jin ifrit ini adalah salah satu jin yang mengganggu orang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai mukjizat. Mukjizat ini merupakan salah satu hal yang menjadi tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satunya adalah Rasulullah mampu untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Semua itu atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu jin ifrit ini? Pada zaman kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin ifrit ini pernah memperlihatkan wujudnya di malam hari. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sholat. Saat dalam keadaan sholat, tiba-tiba muncullah jin ifrit dengan cara meloncat. Kemunculan jin ifrit ini tujuannya adalah untuk memutus dan mengacaukan bacaan-bacaan Rasulullah yang beliau sedang membaca ketika waktu sholat tersebut. Alhasil ini mengganggu kekhusyuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat. Nah, Nabi Muhammad juga pernah bercerita bahwa dia melihat jin ifrit mengganggunya
untuk mengacaukan sholatnya. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu jin ifrit ini membuat ia terganggu dan ia juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menangkap jin yang mengganggu saat sholat tersebut. Lalu, apakah Rasulullah sanggup untuk menangkap jin tersebut? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menangkap jin ifrit yang mengganggunya sedang sholat. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad ingin mencekik jin ifrit yang sangat durhaka tersebut, yang bisa mengganggu kekhusyuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Muhammad akhirnya melepaskan jin tersebut karena teringat dengan doanya Nabi Sulaiman. Sahabat, perlu diketahui bahwa jin ifrit ini adalah salah satu jin yang mengakui bahwa dia adalah jin yang sangat kuat dan sakti. Bahkan jin ifrit ini telah mengaku memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu memindahkan istana Ratu Balqis. Namun jin yang mengaku memiliki kesaktian yang sangat tinggi tersebut ternyata terkalahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu atas dasar pertolongan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jin ifrit ini ditangkap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun atas kehendak Allah. Maka sudah sepantasnya umat Islam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan dan tipu daya setan dan jin yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan atau godaan setan yang terkutuk. Baik sahabat, itulah sedikit tentang cerita Rasulullah pernah diganggu oleh jin ifrit ketika sedang sholat. Mudah-mudahan kita semuanya dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin yang terkutuk. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.